Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Mami, bapak-bapak, segenap para tamu undangan acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segera kita akan sama-sama mulai. Untuk lebih barokahnya acara kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan sama-sama melepaskan basmalah. Acara selanjutnya murisan untuk memimpin serakalan dan murisan mohon kesediaan dari Al-Ustaz Bapak Haji Burhanuddin untuk memimpinnya. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Asyraqal badrun Allah ya
salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habibi, salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini Allah ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Allah ya nabi salam alaika ya Abu Bakar Nasidik Allah ya Umar Utsman wa Ali Fatimah binti ya Rasul mara'na ishfa'an ya Nabi salam alaika Abi Suraila ilaika ya Abu Bakar Nasidik wal ghamamatu qad adallat wal malaa sallu alaika ya Umar Utsman wa Ali Allah Fatimah binti ya Rasuli alimun sirri wa akhfa mustajibu da'awati rabb. Acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama dengarkan dan meresapi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Mazhabul Khalid Muslim MPD. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Subhanalladzi asra
innahu huwas sami'ul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 'Allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. 'Allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah dilantunkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi, apa yang kita laksanakan di tempat yang mulia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, sambutan atas nama Ketua Panitia Hari Besar Islam yang akan disampaikan oleh Bapak Haki Harmain SPD. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Tuan Guru, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat sekelurahan Kebun Sari, yang saya hormati Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas, dan seluruh warga masyarakat lingkungan Kebun Timur. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, yang mana ini kegiatan rutinitas kita pada setiap tahunnya. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir pada malam hari ini. Begitu pula kepada seluruh masyarakat lingkungan Kebun Timur yang sudah mendukung kegiatan ini, sehingga pada malam hari ini bisa terselenggara dengan baik. Semoga pada malam hari ini kita dapat mengambil hikmah dari siraman rohani Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga, yang terakhir, kami dari PHBI atas nama Kepala Lingkungan dan seluruh masyarakat lingkungan Kebun Timur
Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan jika pada malam hari ini kiranya ada kekeliruan kata maupun perbuatan di dalam penyambutan hingga akhir pada kegiatan acara ini berlangsung. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang dapat yang sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ketua Panitia Hari Besar Islam. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Mami-mami, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, tibalah kita kepada acara puncak uraian hikmah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Bapak Tuan Guru Haji Basirun MPDI dari Ombe Kediri, Lombok Barat. Untuk itu marilah kita sama-sama dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Tuan Guru tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan ibadah ke kota Mekah, pulang bawa semotol madu dan satu tas korma. Mudah-mudahan yang menjawab salam hidupnya berkah, seluruh usahanya semuanya maju dan jaya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan para tuan guru, para ustaz, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, teristimewa seluruh jamaah laki bini dari lingkungan Kebon Bawak Timur, rahimakumullah. Mudah-mudahan malam hari niki tiang bersua dengan pelunggu sami dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ibu-ibu sehat, ibu-ibu, bapak-bapak sehat. Jangan lupa bahagia. Sehat walafiat, jangan lupa bahagia. Karena acap kali orang lupa kalau dirinya butuh kebahagiaan tapi tidak mengejar bahagia. Jangan lupa bahagia. Maka pertanyaan tiang kepada pelunggu sami malam hari niki adalah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati Isra Mi'rajnya beliau itu, apakah beliau bahagia? Bahagia. Nanti kita kupas bersama sisi mana kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi saya bertanya apakah ibu bahagia, pertanyaan kedua adalah apakah kita semuanya pernah sedih dan menderita?
Ibu-ibu sering menderita. Bapak-bapak, apa yang terjadi bapak-bapak? Pernah susah penuh lara? Pernah. Itulah dunia. Kita berada di atas dunia. Dunia penuh dengan cerita. Karena dunia adalah panggung. Wah, pintar, panggung sandiwara. Tapi mari kita refleksi sejenak Bapak Ibu sekalian. Betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah berada di titik yang sangat rendah. Kenapa? Beliau ditimpa kesedihan, duka yang mendalam Bapak Ibu. Ditinggalkan oleh istri tercinta Sayyidah Khadijah, istri yang menjadi permata hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau tiang bertanya kepada bapak-bapak, kalau bapak-bapak ditakdirkan Allah lebih panjang umurnya dari istri, kalau istri meninggal lebih dahulu, bapak-bapak sedih apa tidak? Sedih apa tidak? Berapa lama sedihnya? Pertanyaan kedua, andai kata Allah takdirkan ibu-ibu lebih panjang umurnya, apakah ketika suami meninggal ibu-ibu bersedih? Sangat bersedih. Dan sedihnya ibu-ibu jauh lebih panjang daripada suami. Buktinya tiang ditinggal istri 6 bulan menikah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggal oleh Siti Khadijah sang permata hati. Ditinggal lagi oleh Abu Thalib yang pembeking dakwah beliau, juga meninggal. Beliau berdakwah ke Taif. Beliau penuh derita, dilempar batu sampai berdarah-darah, dihina-dina di Taif. Maka peristiwa Isra Mi'raj merupakan healing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sedang susah, healingnya apa? Healingnya apa? Paling pasang status DWA, ya Rabb tolonglah diriku, alangkah beratnya hati ini. Mengadunya kemana? Mengadunya di status WA. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihealing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat. Karena apa? Karena itulah kebahagiaan sejati yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapatkan pasca beliau mendapatkan segala nestapa cobaan dalam hidup beliau. Maka inilah ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala kemudian dipahatkan dengan tinta emas di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Sedikit yang ngajak Pulau Sami untuk mengkaji beberapa diksi kalimat di dalam Al-Quran niki Bapak Ibu. Asra bi'abdihi, itu saja. Allah menjalankan hambanya. Siapa yang menjalankan Bapak Ibu? Allah. Berarti Rasulullah pasif, yang aktif adalah Allah. Rasulullah pasif, yang aktif adalah Allah. Inilah yang dimaksud dengan, kalau istilah Tuan Guru Baihaqi yang disebut dengan dalam ilmu filsafat Islam adalah kepakiran ontologis. Tolong ulangi, kepakiran ontologis. Apa arti fakrun wujudi, kepakiran ontologis di sini?
apapun kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, kun fayakun. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jangankan setengah malam, jangankan sepertiga malam, dalam sekejap pun Allah berkehendak, Allah kuasa menjalankan Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, dalam hitungan sekejap pun Allah mampu. Tapi inilah ini maksud dengan faqrun wujudi. Allah aktif, Rasulullah fasih. Artinya apa? Rasulullah hanya menerima. Tidak ada kemampuan Rasulullah untuk menolak takdir Allah. Maka inilah yang tergambarkan di dalam suara azan yang kita dengar setiap hari 5 kali, Bapak Ibu. Hayya 'alas shalah. Jawab. Hayya 'alas shalah. Kalau didengar ini di Dasanagung ketelah ngebang kebon bawa timur. Ketika kita dipanggil, mari kita sholat. Kalau di padanan dalam bahasa Indonesia, mari kita sholat, maka jawaban yang tepat Nabi, mari, ya kan? Mari kita sholat, siap. Mari kita sholat, oke? Tetapi untuk menjawab panggilan Allah ini, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya untuk mendatangkan segala kebaikan, tidak ada daya untuk menghilangkan segala keburukan kecuali atas izin Allah. Maka ucapan la haula wala quwwata illa billah ini juga diucapkan, disebut di dalam tulisan-tulisan para ulama. Walikulli ta'atin wa ma'siyatin la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau kita mendengar ada kasus perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang, atau kita mendengar kabar seorang melaksanakan segala kebaikan yang luar biasa, maka ucapan yang paling tepat kita ucapkan adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Apa maknanya? Seseorang kalau dipanggil oleh teman langsung menjawab. Dipanggil Bashir, kalau nama tiang Bashirun, dipanggil tiang langsung menjawab. Dipanggil orang tua langsung menjawab. Diundang langsung hadir. Kalau kita diundang roah, hadir tidak bapak-bapak? Betulan, okay? Diundang begawe merari, ibu-ibu hadir. Arisan, oh itu teman, okay? Diundang arisan, teman. Undang maulid, hadir. Anak-anak kita diundang acara teman-temannya, hadir semuanya. Tapi kalau kita diundang, as-salatu khairum minan naum, hadir? Hadir tidak? Hadir tidak? Insya Allah hadir. Mana suara anak-anak? Hadir tidak? Hadir tidak? Alhamdulillah, anak-anak kita hadir. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Ketika Allah memanggil kita, tidak ada alasan sedikit pun kecuali darurat untuk kita tidak hadir memenuhi panggilan Allah. Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an, suatu saat
berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengarkan azan, Abdullah bin Umi Maktum minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innahu laisa li qa'idun yaquduni ila shalah." Ya Rasulullah, tidak ada orang yang menuntun saya ke masjid untuk sholat ya Rasulullah. Bolehkah saya tidak hadir sholat berjamaah ya Rasulullah? Rasulullah tidak menjawab ya atau tidak. Rasulullah kemudian bertanya, apakah engkau mendengar azan berkumandang? Tentu aku dengar ya Rasulullah. Qala fa'ajib, kalau begitu hadir. Kalau begitu hadir. Dalam keadaan Abdullah bin Umi Maktum tidak bisa melihat, beliau tunanetra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mengharapkan kehadiran beliau untuk menghadiri salat berjamaah. Apatah lagi kalau kita sehat. Nah ini di dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukallimuna wa nukallimu wa nuhaddithu wa yuhaddithuna wa nuhaddithu fa idza hadaratis shalah fa ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifu. Rasulullah kalau suatu saat bersama kami, ketika beliau menyampaikan apapun kepada kami, sedang berbicara, sedang berdakwah kepada kami, sedang membicarakan hal-hal yang penting untuk dibicarakan. Tetapi kalau sudah azan berkumandang, seakan-akan kami tidak saling kenal, langsung saling bilin lentang semuanya, kemudian bubar menuju panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dia makna dari Isra dan Mi'raj. Karena salat adalah mi'rajul mukmin. Salat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Maka pertanyaannya Bu-ibu, apakah Rasulullah saja yang mi'raj? Ibu-ibu, apakah Rasulullah SAW saja yang Isra Mi'raj? Tentu tidak. Semua kita juga berkesempatan Isra dan Mi'raj. Kalau tadi yang istilahkan healing kita adalah sholat, Bapak Ibu sekalian. Healing kita sholat. Apa bukti bahwa segala masalah kehidupan itu solusinya adalah sholat? Karena acap kali kalau kita cerita kepada orang lain segala derita kita, maka jawaban yang sering kita dengar adalah itu pade, tenyinggak kepeng, ceritanya itu pade. Maka tidak ada tempat kita mengadu yang paling tepat kecuali hanya Allah. Adukan semuanya kepada Allah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bertemu dengan sebagian besar para nabi rasul. Pertanyaannya adalah, kan Rasulullah Isra Mi'raj dengan ruh dan jasad, bagaimana kemudian Rasulullah berjumpa dengan para nabi? Berarti itu dalam mimpi? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah SAW sabdakan, innal anbiya amatu wa fi quburihim ahya'u yusallun. Para nabi semuanya sudah wafat, mereka di dalam kubur mengambil satu opsi tawaran dari Allah. Ketika para nabi ditawarkan dua hal, Bapak Ibu, wahai Isa, wahai Musa, wahai Daud, pilihlah engkau di dalam kubur, apakah engkau mau raudhatun min riyadil jannah? Apa yang kau inginkan yang lain selain surga yang ada di dalam alam barzakh? Maka pilihan para nabi, tahu nggak ibu-ibu?
Pilihan para nabi adalah sholat di dalam kubur. Jadi para nabi tidak kemudian tidur seperti mereka kaum muslimin pada umumnya, tapi para nabi di dalam kubur mereka beribadah kepada Allah, sholat juga dalam kubur. Kenapa? Karena sholat itu adalah kebahagiaan. Sila Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, kapan saatnya dalam 24 jam kita paling tenang hati kita? Kapan Bapak Ibu? Piran? Ketika kita sholat. Ketika kita sholat. Kalau Bapak yang tanya, kapan waktu kita paling cepat tidur? Sulasan, kapan? Saat kita mendengar khutbah Jumat. Paling cepat tidur dengan khutbah Jumat. Apalagi belok, apalagi suaranya kemudian mendayu-dayu seperti angin di bawah diterpa pohon diterpa angin. Cepat sekali kita tidur, apalagi di bawah kipas angin, diterpa oleh angin AC. Masya Allah. Masjid adalah tempat yang kita banggakan, yang membuat kita senang dan bahagia. Maka kalau Bapak Ibu diterpa segala masalah dalam hidup, maka solusinya adalah sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Duhai orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang yang ulama kemudian mengkritisi ayat ini. Kenapa dua alat untuk kita pakai menuju kebahagiaan, dua, sholat dan sabar, tapi Allah nyatakan Allah hanya bersama orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Kenapa tidak ada juga Allah bersama orang yang sholat dan Allah juga bersama orang yang sabar? Maka ulama tafsir menyebutkan li'anna sholata bila sabrin jasadun bila ruh. Sholat tanpa kesabaran laksana jasad tanpa nyawa. Bikin sabar Bapak Ibu, bikin sabar, itu adalah sholat itu sabar. Acap kali kita punya mental rintis, mental hujan. Begitu rintis, hujan sedikit, tidak jadi ke masjid. Mental pengantok, non ngantok sekedik burung cuk masjid. Mentalnya kerdil. Lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka menuju tempat sholat itu di bawah deru senapan dan bom. Kita hanya ngantuk sedikit, kita jangan jadi ke masjid. Lunasan, betul. Hujan sekedik di narat panjang, burung ke masjid. Sehingga di masjid hanya 4 saf. Saprudin, Syafi'i, Sapigong. Mudah-mudahan di Nurul Huda, Ustaz, di Nurul Huda sholat subuhnya ramai. Alhamdulillah. Rasulullah SAW katakan, inna asqalas salati alal munafiqin salatul fajri wa salatul isya law ya'lamuna an-nasu ma fihima la atauhuma walau habwan. Salat yang paling berat dulu dilakukan oleh orang munafik itu 2 salat. Salat subuh, salat isya. Sila isengke niki pas salat isya aru bareng sembahyang dulu, masih belum waktu, masih belum acara, silge undur salat isya, nun tidam astagfirullah lupa sembahyang. Gara-gara telat salat isya. Apalagi salat subuh. Nah, orang-orang munafik zaman Rasulullah berat hadir salat isya dan salat subuh.
Maka kalau kita ingin Bapak Ibu sekalian melihat siapa diri kita, bagaimana iman kita, bagaimana kita berkorban untuk akhirat kita, subuh. Kalau bapak-bapak hadir, alhamdulillah. Pertanyaannya, anak-anak kita hadir tidak? Anak-anak kita hadir tidak? Tanggung jawab ibu. Makin tiang analogikan, putra putri ibu sedang tidur nyenyak di dalam kamar, terjadi kebakaran, api membubung tinggi di rumah ibu. Ada kesempatan ibu untuk membangunkan anak ibu, tapi ternyata pintunya terkunci dari dalam. Apa yang ibu lakukan? Dobrak pintu. Agar apa? Agar anak kita selamat dari kobaran api. Neraka jahanam itu lebih dahsyat Bapak Ibu untuk anak-anak kita. Kenapa kemudian kita biarkan anak-anak kita, kemudian sekali kita bilang bangun nak sholat, mereka bareh bu, nimbal pun tidak. Oros icak belong. 2-3 kali nembani ya ticak malik. Wah 2 kali tukang urut. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Ibu yang hebat adalah ibu yang selalu mendidik putra-putrinya sholat, bersabar melaksanakan ibadah sholat. Nah, la nas'aluka rizqa, firman Allah, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Sholat itu tidak akan mengurangi rezekimu. Sholat itu tidak akan mengurangi kesehatanmu. Nahnu narzuquk, kami yang beri rezeki kepadamu, rezeki sehat walafiat. Sebagai contoh Bapak Ibu, kalau kebetulan kita ada kegiatan sampai harus larut malam tidur jam 2, kira-kira kalau azan biasanya kita bangun langsung apa tidak? Ngerombok juluk karing sejam, ngantuk gati, ya kan? Iya tidak? Anak-anakku jawab. Ngerombok? Menuah nih ngerombok. Hah? Padahal setelah diteliti Bapak Ibu sekalian, kalau kita kurang tidur 3 jam aja, 1 jam kita tidur, kemudian kita bangun subuh, itu menggantikan semua kebutuhan tidur kita. Sholat hadir ke masjid itu menggantikan kebutuhan tidur kita yang kurang malam itu dengan kita menghadiri sholat subuh. Kita lanjut tidur, kemudian kita jeluk kunut jam baluk. Allahumma hdina fiman hadait. Arak lai imam lena apal 2 kunut Bapak Ibu. Pas nyari imam, ya kalan makmum. Biasanya kan Allahumma hdina fiman wa afina fiman wa tawallana fiman. Hafal, alhamdulillah. Berarti jamaah yang kunut. Imam ini tidak hafal, lagu ingakalan. Allahumma hdina fiman dekadait wa afina fiman dekadait wa tawallana fiman dekadait. Selaput dekadait ujung-ujung niki bingung bik tawallait qadait dan hafal. Ini Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita merupakan tugas kita. Anak-anak kita merupakan amanah yang harus kita berikan mereka pendidikan. Berikan mereka pendidikan akhlak, berikan mereka pendidikan akidah sebelum mereka mengenal teknologi. Tapi kalau teknologinya mulai dari awal mereka hadir bersama kita, maka teknologi itu yang akan menguasai mereka. Lamun terima SMS ya anak jarin jelap nama HP. Lagu lamun tembus dengan toa sekan nimbal. Betul Bapak Ibu? Iya wah, sebab sudah pada dapat pacutan ingat. Ya, ini yang terjadi.
Maka jangan pernah berharap kalau kita ingin anak-anak kita soleh dan solihah. Ya Allah, jadikanlah anak saya anak yang soleh-soleh ya Allah. Tapi ikhtiar menuju kesalehan anak itu tidak ada. Suruh kanak pacu ngaji, ya dia doang ngaji jangan doa. Suruh kanak rajin jok masjid, ya dia doang hadir sembahyang jok masjid. Nah ini masalah nih. Maka keteladanan yang paling kita berikan kepada anak kita yang paling penting. Kemudian doa. Doa, pernahkah Bapak Ibu baca dalam sujud terpanjang dalam sholat Bapak Ibu? Ketika sujud terakhir perpanjanglah doa. Atau sujud manapun, tidak harus terakhir Bapak Ibu. Teriakkan nama putra putri kita dalam hati. Teriakkan nama-nama mereka. Baca berulang-ulang doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Apa demi Ibu? Tunas dibaca. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Tunas. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. InsyaAllah dengan doa ini apa yang menjadi hajat kita untuk anak-anak kita akan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang sering kali menjadi masalah umum di masjid mana-mana, kenapa tidak banyak datang berjamaah ke masjid? Kadang karena imam, mohon maaf. Kalau Nurul Huda masjidnya dipenuhi oleh para tokoh ahli Al-Quran. Di tempat-tempat yang lain yang jadi masalah adalah imam, bacaannya bermasalah. Padahal Ampura Agung ya toa pageran wah beh telah menggiritikan bacaan wah lagu masih doan milih jari imam yang kanggu dengan lain. Mulakan ihdinas siratal mustaqim. Lagu ia baca ihdinas siratal mustaqim. Wah sedekati wah bacaan. Nen tahun nen kenjak jamaah milu berjamaah. Niki masalahnya. Maka dalam kesempatan ini yang sampaikan atas nama praktisi Al-Quran, agar betul-betul kita memperhatikan kualitas sholat kita, bukan hanya dari segi intensitas kita laksanakan, tapi kualitasnya betul-betul kita perjuangkan. Semua rukun, semua sunnah, semua adab, khusyuk, semuanya kita datangkan. Inilah makna daripada wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikanlah salat. Tidak ada perintah salat di dalam Al-Quran kecuali didahului oleh kata-kata aqimu atau khobar, iqamatus salah, atau fi'il amar aqimus shalah, ada fi'il madhi wa aqamus shalah. Semuanya diawali dengan kata-kata iqamah, mendirikan. Karena namanya mendirikan salat adalah as-salatul mustawfiyah, salat yang lengkap. Apanya yang lengkap? Bisyurutiha, syarat-syaratnya, wa arkaniha, rukun-rukunnya, wa sunaniha, sunat-sunatnya, wa adabiha, adab-adabnya, wa khusyu'iha, khusyuknya. 5 item yang harus kita datangkan di dalam sholat kita sehingga sholat kita berkualitas. Bacaannya, ya. Sunatnya saja berapa sunat sholat ibu-ibu? Ada risalah yang sampaikan di dalam pengajian. Belum ada lagi, Ustaz. Khamsumi'ati sunnatin fi shalah.
500 sunnah di dalam sholat. Aneh, 500 berapa lalu keluar. Yang kita laksanakan sudah berapa? Artinya apa? Sholat niki betul-betul berat. Apa arti berat? Ilmunya banyak. Maka sampai kapanpun kita harus perdalam, sehingga sholat kita bisa menjadi sholat yang berkualitas. Bacaan, kalau di dalam sebuah kitab namanya Ahkam Qiraatil Quran li Syekh Mahmud Khalil Al-Husari dijelaskan, bagi guru ngaji, bagi imam masjid, bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, tidak lagi fardu kifayah belajar ilmu tajwid, apalagi fardu kimokoh. Fardu ain kita mempelajari ilmu tajwid. Karena apa? Kemana masyarakat awam akan bertanya kalau semuanya kita tidak tahu? Kan disebut di dalam nazam Muqaddimah Al-Jazariyah, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana asimun. Siapa-siapa yang artinya membaca Al-Quran dengan tajwid itu adalah wajib. Siapa-siapa yang tidak membaca Quran dengan bertajwid, maka dia berdosa. Oleh karena itu imam, supaya jamaah senang berjamaah, mari kita bersama-sama memperdalam bacaan Al-Quran, sehingga makmum tidak ada yang ragu dengan bacaan kita. Oke, ada sebuah cerita niki, seorang penghulu, real cerita niki, lagu dek yang sebut aran, nak jadi fitnah, nak jadi gibah. Okay. Dek nuah mele terganti jadi imam, makmumnya melet dengan lain sekali jadi imam tak iya baik. Supaya jelo mesan imam niki, nak kamat dulu, menek sebentar. Nak kamat dulu ke menek sebentar. Lampak men lolo menek non turun le undak-undak sopo jamaah kamat ada dengan jari dengan lain jadi imam. Allahu akbar tulak burung menek panggil baik jari imam. Ya Allah ya Rabb, mangki ni cekatan makmum kaji imam sila kiluan cekat makmum niki lagu nen wah tesu diketahui tiang ledriki ja alamat selain nanti luwe nah niki. Maka takmir yang hebat adalah takmir yang melakukan regenerasi yang akan memakmurkan masjid kita. Amin ya rabbal alamin. Tiang sampun terkejitan niki lek julu mimbar niki. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan niki ada hikmahnya. Maka kesimpulan malam hari ini adalah, mari bersama Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang acara kita di masjid, kita ajak anak-anak kita memakmurkan masjid ini. Bukan hanya ketika Isra Mi'raj kita ramai, bukan hanya sekadar kita roh atau ada kerungkahan selapuan masyarakat. Bapak rohnya kerungkahan tua odak sambat tugas lapuan hadir kerungkahan lapuan. Bapak berjamaah aja. Nah ini ki dia tidak bilang apa-apa. Mudah-mudahan anak-anak kita, terutama Bapak Ibu, anak-anak kita mari kita bina agar menjadi generasi Qur'ani masa depan, generasi yang kuat, bukan generasi yang kemudian banyak ketimpangan dalam kehidupan mereka. Amin ya rabbal alamin. Tentu banyak kekurangan yang tang sampaikan. Kalau itu benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang kurang, itu datang dari diri tiang yang masih kurang ngopi tadi, kurang bertelupiar sekali pada maju. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya Allah? Cerita pengalaman, cerita. Bismillah. Sampai yang telah disampaikan oleh PDI. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
menemani bapak-bapak dan saudara-saudara senang undangan untuk lebih barokahnya acara kita pada malam hari ini. Marilah kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Bapak Haji Muhammad Amin MPD. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita tutup acara dengan sama-sama berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzil rahmata wa ni'mata wa sihhata wa salamata alaina. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahmana ya Allah. Wasturna wa anshurna wa hdina wa afina wa afu anna warzuqna wa barik lana irfa' darajatana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arzuqna 'ilman wa amalan wal ikhlas wal istiqamah wa husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi Demikian pembacaan doa yang telah dipimpin oleh Al-Ustaz Bapak Haji Muhammad Amin MPD. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berilah acara kita pada malam hari ini. Untuk itu marilah kita sama-sama menutupnya dengan sama-sama melepaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu